Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Sahabat Mutiara, kembali lagi bersama saya Rija Muhammad Jalaluddin, agronomis dari Priangan Timur. Di episode sebelumnya, saya sudah memberikan materi tentang tanaman tomat. Nah, pada video kali ini, saya akan mengulas tentang unsur hara kalsium pada tanaman bunga kol. Apa saja keuntungan yang didapatkan tanaman dengan pemberian unsur hara kalsium sesuai dengan kebutuhan dan setiap fase pertumbuhannya? Yuk kita tonton video ini sampai selesai. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Sahabat Mutiara, inilah materi podcast episode ini yang temanya tentang peranan hara kalsium pada tanaman bunga kol. Kubis bunga atau sering juga disebut sebagai kembang kol Brassica oleracea varietas Purtris merupakan tanaman sayuran keluarga Brassicaceae dengan bunga putih. Berupa tumbuhan berbatang lunak yang berasal dari Eropa yang beriklim subtropis. Banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi, namun beberapa varietas dapat membentuk bunga di daerah dataran rendah khatulistiwa. Di dataran rendah, tanaman dari kelompok kubis ini dapat tumbuh dengan baik pada semua jenis tanah. Namun, tanah yang cocok adalah lempung berpasir, lempung atau lempung berliat yang subur dan mengandung unsur hara yang baik. Tanaman ini toleran terhadap keadaan tanah agak asam hingga agak basah dengan pH 5,5 hingga 6,5. Bunga kol mengandung berbagai macam vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin B. Sayuran ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mengatasi gangguan pencernaan, mencegah efek radiasi ultraviolet, diabetes, radang usus, obesitas, dan hipertensi. Banyaknya manfaat dari kubis bunga menjadikan tanaman ini digemari masyarakat dan banyak dibudidayakan. Ini adalah tabel produktivitas sayuran di Indonesia. Di sini dapat terlihat ada peningkatan apalagi dari tahun 2017 sampai 2018 sekitar 6,93%. Usaha budidaya dan pengembangan bunga kol dapat berhasil baik apabila petani menguasai semua aspek, baik aspek budidaya, aspek penanganan pasca panen, maupun aspek ekonominya. Apa yang harus diperhatikan dalam budidaya bunga kol? Yang pertama adalah iklim, meliputi cahaya matahari, suhu udara, hujan, dan angin. Kemudian faktor tanah, berupa sifat fisik, sifat kimia, serta sifat biologinya. Terus varietas apa yang akan kita tanam. Kemudian manajemen atau teknik budidayanya yang berupa populasi, pengairan dan drainase, pengendalian hama dan penyakit, serta pupuk dan pemupukan. Untuk meningkatkan mutu dan hasil bunga kol, faktor yang perlu diperhatikan antara lain penyediaan hara bagi tanaman melalui pemupukan. Untuk pertumbuhan yang optimal, tanaman memerlukan 12 unsur hara makro dan mikro, yaitu nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, sulfur sebagai unsur hara makro, dan besi, mangan, zinc, tembaga, boron, dan molybdenum sebagai unsur hara mikro. Bila kita menginginkan daun hijau dan sehat, maka unsur hara yang diperlukan adalah nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, sulfur, mangan, dan zinc.
Untuk perakaran yang sehat, kita membutuhkan fosfat, kalsium, dan boron. Dan untuk bobot bunga yang sehat, kita memerlukan unsur kalsium, kalium, dan boron. Sahabat mutiara, ini adalah nutrien remopol atau unsur hara yang terangkut. Bisa dilihat bahwa untuk mendapatkan 1 ton bunga kol itu dibutuhkan 2-6 kg nitrogen, 0,3 sampai 0,9 kg fosfat, 3-6 kg kalium, 0,4 kg magnesium, dan 1 kg kalsium. Sama halnya dengan tanaman yang lain, untuk tanaman bunga kol ini membutuhkan unsur hara seimbang sesuai dengan kebutuhan di setiap fase pertumbuhan tanaman tersebut. Di mana pada fase vegetatif, nitrogen yang dibutuhkan itu lebih tinggi dari fosfat. Tapi fosfat itu dibutuhkan lebih tinggi dari kalium. Pada fase generatif, nitrogen yang dibutuhkan itu lebih tinggi dari fosfat, tapi lebih rendah dari kalium. Jadi kaliumnya itu harus lebih tinggi daripada nitrogen dan fosfat. Selain dari unsur nitrogen, fosfat, dan kalium tadi, kita juga membutuhkan unsur hara makro sekunder. Salah satunya adalah kalsium, yang bisa diaplikasikan pada setiap fase pertumbuhan tanaman. Pentingnya kalsium untuk bunga kol. Kalsium di dalam jaringan tanaman bersifat immobile, tidak dapat bisa berpindah dari daun tua ke pucuk atau sebaliknya. Kalsium berperan dalam menurunkan resiko serangan Plasmodiospora brassicasi atau akar gada yang cukup ditakuti oleh petani. Akar gada itu memiliki ciri-ciri akar tanaman bunga kol menjadi bengkak, tanaman menjadi layu, dan akhirnya mati. Kalsium berperan dalam kualitas bunga kol, terutama daya simpan dan hasil panen. Untuk memenuhi kebutuhan kalsium di tanaman bunga kol, kami memiliki produk Karate Plus Boroni yang dimana mengandung unsur hara kalsium yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan tanaman bunga kol. Keuntungan dari Karate Plus Boroni adalah yang pertama, mengandung hara yang seimbang di setiap butiran pupuknya. Sumber nitrat nitrogen, kalsium, dan boron yang larut air, mudah diserap oleh tanaman, berperan penting untuk pertumbuhan baru ujung-ujung akar dan titik tumbuh tanaman. Sayuran dan kulit buah menjadi lebih mengkilat, bentuk lebih mulus. Daya simpan hasil panen lebih lama. Karate Plus Boroni mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat. Nitrat lebih tersedia bagi tanaman sehingga mampu memberikan respon pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan N dalam bentuk amonium. Dengan muatan NO3-, maka tidak mudah terikat oleh partikel tanah yang bermuatan negatif, sehingga tidak menyebabkan tanah menjadi asam. Karate Plus Boroni juga mengandung kalsium larut air, sehingga kalsium yang tersedia dapat diambil oleh akar tanaman mengikuti tarikan transpirasi. Kalsium sangat penting untuk titik-titik tumbuh tanaman seperti pucuk dan ujung-ujung akar yang baru. Kalsium juga berperan sebagai bahan penguat dinding sel serta perekat antar dinding-dinding sel dalam jaringan tanaman. Dengan dinding sel yang lebih kuat dan sehat, maka hasil panen bunga, buah, batang, dan umbi memiliki daya simpan lebih panjang, tidak mudah busuk, dan mengurangi penyusutan setelah panen. Boron juga berperan dalam sintesa protein, pembelahan sel, dan metabolisme karbohidrat. Kekurangan boron dapat menghambat pertumbuhan tunas dan bunga. Bersama dengan hara kalsium, boron berfungsi sebagai integritas dinding sel. Ini adalah program pemupukan untuk bunga kol dari PT Merauke Tetap Jaya, di mana untuk mengaplikasikan Karate Plus Boroni dapat dilakukan pada aplikasi pupuk dasar di usia 1-7 hari setelah tanam dengan dosis 100 kg per hektar, bisa disandingkan dengan NPK Mutiara
1616 dengan dosis 100 kg atau dengan NPK Mutiara Sprinter 20-10-10 dengan dosis yang sama. Kemudian diaplikasikan pada usia 20-25 hari setelah tanam dengan dosis 100 kg per hektar. Bisa disandingkan dengan NPK Mutiara Grower dengan dosis 200 kg per hektar. Kemudian yang terakhir bisa diaplikasikan pada usia 35-45 hari setelah tanam. Karate Plus Boroni dengan dosis 100 kg per hektar disandingkan dengan NPK Mutiara Grower dengan dosis 200 kg per hektar dengan cara ditabur. Sahabat Mutiara, inilah media sosial kami. Tonton video YouTube kami NPK Mutiara TV, gabung di grup Telegram kami komunitas NPK Mutiara, baca artikel kami tentang pertanian dan pemupukan di npkmutiara.com. Update kegiatan dan informasi edukasi lainnya juga bisa di Instagram dan Facebook Merauke Tetap Jaya. Kesimpulan dari video podcast kali ini, sahabat Mutiara, bahwa pemberian unsur hara kalsium pada bunga kol sesuai dengan kebutuhan pada setiap fase pertumbuhannya, tanaman akan memiliki daya simpan yang lebih panjang, tidak mudah busuk, mengurangi penyusutan setelah panen, dan menurunkan resiko terserang penyakit akar gada. Sahabat Mutiara, jika video podcast ini dirasa bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda, supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak video edukasi lainnya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya, agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, selalu pakai masker. Sampai jumpa, salam Mutiara.